Berani membandingkan istana ini dengan kalajengking murahan ini? Tanda seru. Permaisuri menjadi semakin marah. Dan yang membuatnya paling tidak nyaman adalah bahwa inilah saatnya. Apakah Wei Lingtian masih membutuhkan perintah mereka sendiri untuk bergerak? Tanda seru. Faktanya, semua Raja Surgawi bukanlah orang bodoh. Saat Qin Yichen mengambil gambar, mereka semua menunjukkan kekuatan magis mereka. Dan Raja Surgawi sangat kuat. Tapi Ke Tiangxuan bukan vegetarian. Bahkan Ke Tiangxuan dan Kun Yutian bukanlah perbedaan dalam basis kultivasi dibandingkan dengan kaisar yang luas. Tetapi yang terakhir sebagai patriark, beberapa harta peluang terbaik diberikan prioritas padanya. Sekalipun latar belakang kaisar terbatas, mungkin tidak ada habisnya di mata keturunan dari keturunannya. Namun untuk tingkat tinggi, budidaya seorang kaisar perlu diperhatikan. Ke Tiangxuan dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengembangkan Kaisar Ke. Dan yang terakhir ingin menerobos menjadi kaisar. Mereka berjalan keluar dari Gunung Suci untuk menjaga Wen Tiangwan. Mengenai basis kultivasi, generasi tetua yang kuat dari Ke Tiangxuan tidak akan pernah kalah. Dan selama pertempuran sengit dengan Raja Surgawi, mereka tidak pernah ketinggalan. Dan Qin Yichen dan Hua Daoru tidak tahu mengapa, sejak pertama kali mereka bergabung, mereka merasakan pemahaman diam-diam yang tak tertandingi. Tampaknya mereka adalah warisan dari budidaya keduanya. Membunuh mereka. Permaisuri marah. Sampai saat ini, bagaimana mungkin dia masih belum melihat niat dari anti pencuri tersebut? Tanda seru. Tetapi kaisar itu mulia, dan perhiasan di tubuhnya lebih dari sekadar gelang giok. Sambil meraung, jepit rambut emas di sutra biru tiba-tiba berubah menjadi taji para dewa. Ternyata jepit rambut emas ini terbuat dari emas hitam, dan ujung hitamnya telah disembunyikan di sutra biru permaisuri. Pada saat ini, selama gelombang kekerasan, emas dan hitam terjalin, berubah menjadi kecemerlangan yang menakutkan. Menusuk alis dari Ke Tiangxuan. Jepit rambut emas ini masih memiliki aura Kaisar Yuantian. Tampaknya Kaisar Yuantian secara pribadi memberikannya kepada permaisuri, atau bahkan membuatnya sendiri. Ke Tiangxuan hanya merasakan alisnya dingin, dan 36 kaisar menyatukan telapak tangan di depan alis mereka, mengubahnya menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Bum bum bum. Penghalang ditembus satu persatu, tetapi kilau emas hitam masih menakutkan. Kun Yutian melihatnya, dan segera Kun Peng mengepakkan sayapnya, dan Wan Li Shenpeng mengeluarkan embusan angin, menerbangkan gunung dan sungai, membuat jepit rambut emas terbang menjauh. Cahaya dingin alis Ke Tiangxuan menghilang, tetapi kesejukan yang sepertinya menembus kapan saja muncul di bagian belakang kepalanya. Ini, tiang jalan, tanda seru. Jepit rambut emas ini seperti pejantan jalan. Meski tidak sehitam tiang jalan, namun ukirannya mewah. Namun setelah ditatap oleh tusuk konde emas, terasa seperti tiang jalan. Jangan menembus roh surgawi Ke Tiangxuan, bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Ke Tiangxuan hanya bisa mengelak, untung saja kekuatan jepit rambut emas ini terbatas. Selama diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin bisa menghancurkannya. Tetapi setelah kehilangan kekuatan mesin raksasa kaisar seperti itu, pemetik bintang mengambil kesempatan untuk mengacungkan pedang bintang dan memotongnya ke sisi sayap ilahi Kun Yutian yang sedang mekar. Pedang bintang itu cemerlang, terbuka dan tertutup, dan jatuh seperti bintang, membuat Kun Yutian terpana pada saat itu. Tidak hanya itu, pada kenyataannya, orang yang paling membenci belum tentu permaisuri, tetapi lebih mungkin Fan Star. Pisau pencuri. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat bahwa Fan Star sangat marah. Ngomong-ngomong, dia diprovokasi oleh pencuri sejak dia pertama kali tiba di klan Shenzi. Kuncinya adalah sampai pernikahan Putri Yushu dan Xiang Longseng berakhir, dia tidak menemukan kesempatan untuk melawan, dan dia bahkan tidak berani melawan. Kali ini, dia akhirnya mendapatkan kesempatannya. Ketika dia mengira pisau pencuri ini dapat mengutuk dia dan ibunya dalam satu kalimat, Fan Wanxing menjadi marah. Sekarang dia adalah seorang kaisar, dan masuk akal untuk membunuh Feng Tianxing. Yuan Kue, bunuh Ke Wenxing. Wajah Xiao Yuan Kue dingin, dan dua wajah tak tertandingi yang muncul dari kedua sisi pipinya juga sangat dingin. Karena dia adalah kaisar dan selir, dia harus membunuh anti pencuri. Pada saat itu, Ke Wenxing tidak dapat membantu tubuhnya gemetar. Xiao Yuan Kue juga seorang kaisar dalam hal tingkat kultivasi. Dan Xiao Yuan Kue adalah tubuh dewasa Nyao dalam hal bakat. Jelas sekali, jika bukan karena Fan Wanxing yang merupakan putra kaisar langit dan permaisuri, menikahi Xiao Yuan Kue masih akan menjadi poin yang tinggi. Pisau pencuri, kamu punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang, tapi sekarang tidak ada. Terutama Fan Star tahu bahwa sebelum dia membunuh pisau pencuri hanya bisa melihat wanitanya dibunuh oleh wanitanya sendiri, dan ada penyegaran yang tak terlukiskan. Tubuh Dewa Tiga Cahaya meletus, dan matahari yang terik dan bintang-bintang menghormati bulan yang cerah. Kekuatan ilahi mereka bersinar, dan mereka berdiri dengan bangga di langit berbintang seperti gadis misterius 9 hari. Ke Wenxing tiba-tiba merasakan kata merah berdarah di atas kepalanya. Tetapi pada saat ini, dia melihat siulan di belakangnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru.
Pada saat itu, cakar iblis berdarah dari klan iblis darah bergegas menuju Ratu Pemetik Bintang. Raja Memetik Bintang tiba-tiba terkejut, dan keseimbangan sesaat membuatnya menjadi pedang bintang di sisi sayap dewa di sisi Kun Yutian, tiba-tiba menebas ke belakang. Bintang-bintang seperti senja, dan gelombang kekerasan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Itu adalah tubuh Zerg yang menyambut cahaya bintang itu. Ketika cakar berdarah itu berwarna merah tua, itu bahkan sedikit kering, seolah-olah tidak menelan darah terlalu lama. Tapi pedang bintang Raja meraih bintang tampaknya lebih baik. Ketika dia ditebas dalam kemarahan, cakar iblis berwarna darah membelah setiap inci, dari memotong sisi sayap ilahi Kun Yutian, hingga menghancurkan cakar iblis. Qin Yichen juga memperhatikan adegan ini. Dia dapat melihat bahwa meskipun ras Zerg ini dapat menyatukan berbagai ras menjadi satu, mereka menjadi cangkang. Tetapi mereka tidak dapat menggunakan metode Dao dari ras tubuh ini, seperti cakar berdarah ini. Mereka hanya dapat meledakkan kekuatan yang terkandung dalam cakar ini. Tetapi mereka tidak dapat mengoperasikan metode saluran dewa seperti tangan mereka sendiri. Jadi cakar iblis ini dipotong berkeping-keping oleh Raja Pemetik Bintang. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir adalah yang tertinggi di antara Raja-Raja Surgawi. Tapi yang mengejutkan Raja Starcatch adalah bahwa pembunuhan pedang bintangnya tidak hanya memiliki sentuhan pemotongan pada potongan daging, tetapi juga cahaya keemasan yang menebas benang sutra. Dia bisa memotong cakar iblis ini, tetapi benang yang menjahit cakar iblis itu tajam dan kuat, dan itu hampir tidak bisa mengguncang pedangnya. Ledakan. Daging dan darah pecah, tetapi dari daging dan darah yang berserakan, benang sutra terbang tiba-tiba. Benang sutra melayang di udara, menyapu angin dingin tapi berdarah seperti rantai. Air mata. Raja penangkap bintang mundur tiba-tiba, tetapi pada saat ini, penjaga bintangnya yang bersinar, seperti bintang yang menjaga jubah raja, terkoyak. Adegan ini mengingatkan Raja Starcatcher akan ketakutan menjadi mangsa barusan. Tubuhnya tidak kuat, yang benar-benar kuat adalah Zerg yang bisa menjahit mayat kaisar yang kuat ini menjadi tubuh. Ketika benang sutra melonjak, jubah pertempuran Raja Surgawi seperti sepotong kain, yang tiba-tiba ditarik kembali oleh benang sutra. Tidak hanya itu, ada celah di dada dan perut Protoss kekar, seperti mulut besar di baskom darah, memasukkan kemeja Raja Surgawi yang sukses ke dalamnya, mengunyah seperti harta karun. Jie, aku terbiasa memakan kaisar omong kosong itu, dan sesekali mengubah rasanya, rasa raja sepertinya enak.